Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua sahabat Bintari yang berbahagia. Walaupun ini masih yang join 4 orang saja, semoga tidak melunturkan semangat kita untuk belajar pada pagi hari ini ya. Pagi menjelang siang. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik pada kajian Ahad pagi di Sparkling Ramadan yang akan dibahas kali ini adalah Sakinah Finance Start from Ramadan. Cukup menarik ya, Sakinah Finance Start from Ramadan. Perkenalkan, nama saya Evi Sofyaningsih yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Nah, rangkaian acara yang akan kita lewati adalah opening, lalu membaca surat Al-Fatihah, perkenalan pemateri, materi, tanya jawab, dan penutup. Baik, sahabat Bintari yang dirahmati Allah, langsung saja kita mulai ke sesi berikutnya, yaitu pembukaan dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Liridoi ilahi ta'ala wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim ghairil alaihim maghdubi alaihim ghairil maghdubi waladdallin. alaihim Amin. waladdallin. Amin. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah, kajian Ahad pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal Selanjutnya alamin. adalah perkenalan pemateri. Saya akan tampilkan dan bacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Sudah terlihat, Sobat Bintari? Sudah, Mbak Evi. Ya. Pemateri kita hari ini adalah Mbak Ida Roza. Dipanggilnya Mbak atau Bu ya ini? Mbak aja nggak apa-apa biar lebih akrab. Baik. Mbak Ida Roza, SEIMEI, Sarjana Ekonomi Islam ya. Sarjana Ekonomi Islam Iya. dan Magister Ekonomi Islam, Lektur Syariah Banking and Finance. Sekarang ini domisilinya ada di Yogyakarta, Mbak. Yogyakarta. Ya, secara apa namanya KTP saya domisili di Jakarta. Hanya sekarang kan masih ngajar di Semarang ya, Via. Jadi kalau sudah mulai aktif mengajar di Semarang, saya dari Demak ngajarnya gitu. Oh, iya. Soalnya kan, iya ada si kecil biar ada yang jagain sama ibu di Demak itu. Iya, Mbak Ida. Selanjutnya, Mbak Ida ini dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dianuswantoro atau UDINUS. Lalu dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam di UIN Wali Songo Semarang. Sebagai pemakalah atau speaker di Seminar Nasional and Call for Papers Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Real di Indonesia, Universitas Negeri Malang, dan speakers atau pemakalah di Seminar and Call for Papers Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Sustainable Development Goals di UIN Wali Songo Semarang. Pendidikannya adalah S1 Ekonomi Syariah di IAIN Wali Songo Semarang dan S2-nya di Keuangan Perbankan Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tanggal lahirnya 22 Februari 1990. Wah, sebentar lagi ya, Mbak.
Status pernikahan menikah, alhamdulillah. Ini adalah materi kita pada kajian Ahad pagi di Sparking Ramadan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, lebih baiknya kita akan dokumentasikan kajian Ahad pagi dengan foto bersama. Bagi yang belum on kamera, boleh di-on-kan kameranya. Ayo, kalau belum on kamera ini biasanya belum mandi nih. Biasanya gitu ya, Vi ya. Iya, ya di-on-kan. Kita mau mengambil dokumentasi atau foto bersama. Ayo Bu Hesti, Mbak Nurul, Mbak Salwa, Mbak Ani, Mbak Vira, Mbak Siti Yuliana, boleh on kamera. Mbak Ani apa izin off kamera udah mandi kok. Baik, saya ambil. Ini yang on cuma 3 orang ini. Bentar, Mbak, masih jalan. Ya, yuk on lagi ya. Sebentar. Yang pertama saya simpen dulu. Ulangi, ulangi. Satu. Sudah on semua? Bentar, satu. Sudah. Baik, terima kasih sahabat Bintari. Ternyata ini Bu Hesti. Ini ya Bu Hesti Jati ya. Saya kira Bu Hesti Insanulia. Iya, saya kira juga Hesti itu Cilacap, ternyata Bu Hesti Jatiningsih. Baik, alhamdulillah sudah selesai dokumentasinya. Tak perlu berlama-lama lagi, marilah kita sambut materi kita pada kajian Ahad pagi Sparking Ramadan hari ini. Kepada Mbak Ida Roza, saya persilahkan. Mbak Ida mau share screen materi sendiri atau saya bantu? Saya dibantu nggak apa-apa ya, Via? Baik. Atau enggak saya sendiri ya juga nggak apa-apa, Vi. Nanti biar ini saya sendiri aja nggak apa-apa. Ya Mbak Ida, silahkan Mbak Ida dipersilahkan. Ya. Semuanya kelihatan ya, Mbak-mbak dan Bu-ibu. Kelihatan Mbak. Ya, kelihatan. Melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam acara kajian Ahad pagi yang diadakan oleh Bintari Family Center ya, yang bertemakan Sparkling Ramadan ya. Mengingat Ramadan sudah di depan mata ya, insya Allah minggu depan kita sudah mulai berpuasa ya, tepatnya hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Nah, untuk menjalankan ibadah puasa, kita perlu persiapan ya, tidak hanya secara fisik, secara mental gitu ya, tapi juga secara finansial gitu ya. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan ibu-ibu dan teman-teman semua, yaitu dengan tema Sakinah Finance Start from Ramadan. Temanya kok Sakinah ya, seperti ini aja mau membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Ya memang
temanya yaitu Sakinah Finance ya. Apa itu Sakinah Finance gitu ya? Nah, Sakinah Finansial ini mengambil dari salah satu ayat ya Al-Qur'an ya, Al-Qur'an tepatnya di surat Al-Fat ya. Quran surat Al-Fat ayat 5. Bentar ya. Mungkin Evi bisa membacakan ini ya ayatnya ya Vi ya. Quran surat Al-Fat ayat 4, maaf ya. Benar ya, Mbak? Ya. Surat Al-Fat ayat berapa, Mbak? Ayat 4. Al-Fajr, Mbak. Al-Fat ya. Al-Fat. Al-Fat ya. Al-Fat ayat 4. Yang huwaladzi Ya. Al-Fat ayat 4. Huwaladzi ya, Mbak. iya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Artinya, Terima kasih. Ya. artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Amin. Ya, jadi Sakinah Finansial ini salah satu fondasi dasarnya ini diambil dari Quran surat Al-Fat ayat 4 ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Jadi Sakinah Finansial ini merupakan ketenangan dalam ini ya, dalam posisi keuangan, maksudnya dalam keuangan keluarga gitu ya, supaya bisa tenang. Nah, yang bisa menurunkan ketenangan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Namun selain Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah perlu berupaya terus-menerus ya untuk bisa memiliki keuangan secara sakinah atau sakinah finansial gitu ya. Nah, apakah kita siap sakinah? Lalu bagaimana caranya? Nah, jawaban sederhananya adalah dengan mulai membuka dompet kita ya dan memeriksa isinya. Mulai dari ATM, kemudian asuransi, tabungan-tabungan lainnya gitu ya, dan lembar-lembar rupiah ya atau dolar yang di dalamnya gitu ya. Apakah apa isi ATM dan uang yang kita miliki di dalam dompet itu dalam cara perolehannya ini sudah halal ya, sudah thayyib belum gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu indikator ketenangan atau sakinah ini ya, sakinah dalam keuangan, yaitu yang pertama
adalah dengan memeriksa isi dompet kita itu sudah kita cara mendapatkannya sudah halal atau belum gitu ya, sudah sesuai dengan syariah atau belum gitu ya. Nah, itu indikator pertama gitu ya. Kalau indikator pertama itu sudah jelas, oh isi yang ada di dompet saya halal nih, saya cara memperolehnya halal. Nah, berarti kan sudah ada sudah muncul setengah ketenangan ya. Setengah ketenangan bahwa isi dompet kita halal dan kita dalam membelanjakannya pun tenang gitu ya karena cara memperolehnya halal seperti itu ya. Jadi indikator pertamanya isi dompet kita dan semua tabungan yang kita miliki harus halal gitu ya. Nah, dompet kita adalah representasi dari kondisi keuangan kita dan keluarga kita ya, terutama bagi kalangan profesional dan urban. Kenapa seperti itu? Karena kalangan profesional dan urban ini biasanya ini ya, apa namanya, salah satu agen of change gitu ya. Biasanya apa namanya, ditiru oleh kalangan-kalangan lainnya gitu ya, apalagi yang memiliki profesi baik itu sebagai guru, sebagai apa namanya, pendidik lainnya gitu ya, sebagai karyawan yang lainnya gitu ya, sebagai dokter atau perawat bidan gitu ya. Nah, biasanya kalangan profesional ini merupakan salah satu agen of change gitu ya, pembentuk apa namanya, apa apa social object gitu ya dalam kehidupan sosial dan biasanya dijadikan eh, contoh atau ditiru oleh keluarga atau masyarakat sosial di sekitarnya gitu ya. Makanya ini ya dari isi dompet harus apa namanya, harus halal gitu ya untuk mendapat ketenangan dalam hal finansial gitu. Nah, dompet dalam pengertian yang lebih luas ini adalah eh, kondisi pendapatan dan pengeluaran, ya, pengeluaran kita eh, secara keseluruhan itu ya. Nah, ketika kondisi pendapatan dan pengeluaran sudah sesuai gitu ya, sudah halal, kemudian mengeluarkan mengeluarkan atau membelanjakan dompet kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya dan tidak konsumtif. Nah, ini sudah apa namanya, menentukan gitu ya, apa namanya, jalan menuju sakinah atau perjalanan menuju sakinah ini akan menentukan ini ya, baik atau tidaknya atau mulusnya seperti itu ya. Nah, sakinah finansial ini diartikan sebagai sebuah kondisi ketenangan yang menjadi ciri utama sebuah keluarga gitu ya. Karena memang kalau kondisi keuangan sebuah keluarga itu tidak tenang, biasanya yang lain juga tidak tenang, gitu ya. Kalau dalam sebuah referensi itu ini ada yang menyatakan bahwa uh, uang ini adalah seperti aliran darah. Jadi kalau aliran darahnya macet, ya atau terputus, maka tidak ada kehidupan. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, kalau dalam hal perihal apa namanya, keuangan dalam keluarga ini belum tenang ya, itu apa namanya, kondisi keluarga ya akan ikut tidak tenang juga gitu ya, karena salah satu yang mempengaruhi ketenangan sebuah keluarga atau sakinah keluarga adalah salah satunya adalah hal finansial gitu ya. Kemudian saya rasa ini ya, eh, masing-masing keluarga ini memiliki kriteria dan tingkatan yang berbeda ya dalam mengatakan, oh saya sudah sakinah secara keuangan, gitu ya. Nah, dan sebenarnya makna sakinah finansial ini seperti apa sih, gitu ya? Apakah sama dengan konsep konvensional, keuangan konvensional ya, yaitu yang dengan slogannya yang terkenal yaitu financial freedom atau financial independence gitu ya. Mungkin dari audiens ibu-ibu atau teman-teman semua udah nggak asing ya dengan istilah financial freedom ya, financial independence ya.
Nah, financial freedom ini adalah suatu keadaan di mana uang ini dapat bekerja untuk kita. Jadi kita ini apa namanya tidak bekerja, tapi uang itu eh, maksudnya uang ini tetap mengalir gitu ya dalam keuangan keluarga. Ya. Nah, financial freedom ini biasanya contohnya ini ya apa seseorang yang sudah memiliki aset-aset properti, kemudian apa kos-kosan gitu ya, atau investasi-investasi lainnya yang menghasilkan cuan atau keuntungan gitu ya. Nah, apakah konsep dalam Islam ini sama dengan konsep konvensional financial freedom gitu ya? Nah, ternyata berbeda. Ya, dalam konsep dalam Islam uh, ini ya, Sakinah Finance dalam Islam ini konsepnya dikutip dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, kebebasan finansial ini berbeda ya dengan kebebasan konvensional, konsep konvensional. Kalau dalam Islam di sini kebebasan finansial adalah suatu keadaan di mana seseorang telah berhasil menempatkan harta di tangannya namun tidak di hatinya. Nah, maksudnya di sini adalah seseorang yang apabila memiliki harta sedikit tidak merasa kekurangan, dan ketika memiliki harta yang banyak tidak lupa diri. Nah, ini lebih tepatnya adalah sifat qanaah ya. Nah, jadi kebebasan finansial dalam konsep Islam ini adalah ketika seseorang itu dalam hatinya sudah ini ya sudah ada sifat qanaah gitu ya. Jadi tidak merasa kekurangan dengan harta yang sedikit dan tidak lupa diri dengan harta ketika sudah memiliki harta bertambah banyak gitu ya. Nah, ini ya. Nah, dalam konsep Islam gitu ya, untuk bisa mencapai sakinah finansial gitu ya, ini diatur dalam koridor makosid syariah ya. Nah, makosid syariah ini tujuannya untuk ini ya, melindungi um, apa namanya agama gitu ya, jiwa, akal gitu ya, nyawa, keturunan gitu ya. Nah, dalam hal ini paling tidak dijelaskan dalam 3 dimensi ya, yaitu yang pertama sesuatu yang pokok atau necessity ya, daruriyat. Kemudian yang kedua kebutuhan yang bersifat sekunder atau needs, hajiat, dan yang ketiga semua yang bersifat pelengkap kehidupan atau barang mewah atau luxuries. Nah, dalam Islam ini disebut tahsiniyat gitu ya. Jadi supaya bisa mencapai sakinah finansial gitu ya, atau kebebasan dalam finansial ini, paling tidak keluarga muslim harus bisa memahami 3 dimensi ini ya, daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Kalau dalam konsep konvensional ya premier gitu ya, sekunder dan tersier seperti itu ya. Nah, jadi beda konsep, beda apa namanya, beda nama ya. Nah, dalam melaksanakan prinsip tadi ya, dimensi kebutuhan ini merupakan skala prioritas atau merupakan komponen utama yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, ini contoh ya, seseorang yang bisa dikatakan mengutamakan doruriyat ya atau pokok ketika berusaha sekuat tenaga dan sengaja melakukan hal-hal yang memastikan terwujudnya perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan ya, akal, ilmu, dan harta. Nah, dalam konsep Islam ya, untuk apa namanya memenuhi skala prioritas gitu ya dalam hal finansial ini harus meliputi agama, jiwa, keturunan, akal, ilmu, dan harta. Nah, ini merupakan kebutuhan pokok dan daruriyat yang harus dipenuhi gitu ya. Baru kalau kebutuhan daruriyat ini sudah terpenuhi, boleh uh, apa namanya melengkapi ke kebutuhan sekunder atau hajiat. Nah, contoh dari hajiat ini seperti kendaraan yang kita pakai gitu ya, rumah yang nyaman gitu ya,
kemudian barang-barang yang nyaman. Nah, ini termasuk dalam kategori hajiat gitu ya. Pelengkap gitu. Nah, sakinah finansial akan mudah dicapai ketika posisi pengeluaran adalah sama atau lebih kecil daripada pendapatan, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, sakinah finansial ini mudah dicapai ketika kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi, pendapatan ini jadi pengeluaran ini harus sama atau enggak lebih kecil dari pendapatan gitu ya. Nah, jangan sampai keluarga muslim ini dalam mengelola keuangan itu minus, yaitu pendapatan lebih besar daripada pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, hal ini harus kita hindari karena akan membawa kita atau keluarga muslim ini terjebak dalam apa namanya keuangan yang tidak sehat ya, sehingga apa namanya gampang untuk apa namanya ya hutang sana sini. Nah, ini tidak baik ya, seperti itu. Nah, jadi kedua hal di atas ini adalah kedua hal ini ya, apa namanya balance surplus ini ya. Ini adalah kondisi ideal bagi setiap keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dari aspek keuangan gitu ya. Nah, itu tadi ya sekilas mengenai kriteria sakinah finance gitu ya. Nah, karena kita temanya sakinah finansial from ini ya, start from Ramadan gitu ya. Maka saya akan memberikan ini ya tips dari saya gitu ya mengenai 7 cara pengaturan keuangan selama bulan Ramadan. Nah, yang pertama yaitu membuat rencana keuangan. Ya, membuat rencana keuangan ini salah satunya adalah ini ya dengan kita mengetahui prioritas apa saja yang kita butuhkan. Jadi selama bulan Ramadan prioritas yang kita butuhkan apa saja? Ya biasanya ya sahur, berbuka, kemudian membayar listrik gitu ya. Kemudian SPP anak-anak gitu ya yang sudah memiliki anak apa namanya sekolah gitu ya, dan yang lainnya. Jadi yang sifatnya pokok, dan ini yang bisa mengetahui ya kita sendiri atau individu yang sedang merencanakan keuangan gitu ya. Nah, membuat rencana keuangan ini akan mempermudah kita dalam ini ya mengatur apa keuangan kita gitu ya. Kemudian yang kedua, utamakan kebutuhan bukan keinginan. Jadi kadang ini ya selama bulan Ramadan ini kan banyak sekali godaan atau sel-sel itu ya, biasanya ada diskon baju gitu ya, ada promo makanan gitu ya. Nah, jadi utamakan untuk berbelanja eh, yang sesuai dengan prioritas kita di saat bulan Ramadan ya. Jadi harus mengetahui eh, mana sih yang aku butuhkan gitu ya, dan harus bisa membatasi keinginan. Nah, keinginan ini boleh ya, boleh asalkan ya sesuai dengan kemampuan gitu ya. Nah, jangan sampai karena ingin apa namanya menikmati keinginan, biasanya keinginan kan banyak gitu ya, jadi lupa diri dan akhirnya keuangannya ini apa namanya bengkak gitu ya. Nah, jadi harus mengetahui mana yang butuh dan mana yang ingin gitu ya. Kemudian yang ketiga, kelompokkan pengeluaran antara bulan Ramadan dan hari raya. Nah, kebutuhan Ramadan biasanya berbeda ya dengan kebutuhan hari raya. Kalau kebutuhan Ramadan biasanya yang kebutuhan pokok saja ya, seperti ya misal seperti sahur, berbuka, kemudian apa namanya hmm, sedekah. Jangan lupa karena ini bulan Ramadan ya, disunahkan untuk memperbanyak sedekah ya, gitu ya. Boleh mengatur keuangan, tapi untuk sedekah harus direncanakan gitu ya. Kemudian yang keempat, membuat daftar menu sahur dan berbuka. Nah, membuat daftar menu sahur dan berbuka ini akan mempermudah ya dalam pengelolaan pengaturan keuangan selama bulan Ramadan. Karena kan sudah tahu hari selama seminggu ini menu apa saja sih ya yang
maksudnya yang akan saya masak gitu ya, akan kita masak gitu ya. Nah, dengan membuat menu kan kita sudah mengetahui harga-harganya berapa gitu ya. Jadi akan mempermudah dalam mengatur keuangan. Nah, kemudian yang kelima, belanja lebih awal. Nah, biasanya tuh di tempat saya eh, ibu-ibu rumah tangga ini pada biasanya belanja lebih awal. Kenapa seperti itu? Karena biasanya pada bulan Ramadan harga-harga ini kecenderungan naik gitu ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, biasanya kalau di tempat saya gitu ya ada tradisi ini ya memberikan ya bingkisan lah ya ke sanak saudara yang lebih tua gitu ya, seperti gula, kemudian ada jajan ringan gitu ya dan lainnya. Nah, biasanya ini ya jauh-jauh hari atau sebelum bulan Ramadan ibu-ibu ini sudah ini belanja lebih awal supaya itu tadi ya apa namanya menghindari harga-harga yang cenderung melonjak pada bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, catat pengeluaran harian. Nah, ini catat pengeluaran harian ini berkaitan dengan arus kas ya, yaitu arus masuk dan arus keluar. Apa yang kita belanjakan gitu ya, sebaiknya kita catat gitu ya. Nah, karena dengan mencatat pengeluaran harian akan lebih mengetahui berapa banyak uang yang kita habiskan gitu ya. Nah, yang terakhir terus berkomitmen dengan rencana awal gitu ya. Nah, kunci dari pengaturan keuangan selama bulan Ramadan ini adalah yaitu komitmen dengan rencana awal gitu ya supaya keuangan kita gitu ya tidak membengkak gitu ya. Nah, itu ya. Seperti itu eh, penyampaian atau sharing saya mengenai Sakinah Finance gitu ya, Start from Ramadan gitu ya. Itu ya Bu Evi. Baik, Mbak Ida. Terima kasih, Mbak Ida. Alhamdulillah, sahabat Bintari semuanya, materi telah disampaikan oleh Mbak Ida. Nah, bagi yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi secara langsung, dipersilahkan untuk menekan tombol raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya tentang mengatur keuangan di bulan Ramadan? Biasanya itu kan kalau pas puasa itu Mbak, Iya, pengeluarannya tuh lebih banyak karena pengen beli ini, pengen beli itu. Pas berbuka pengen beli es ini, pengen beli es itu gitu loh, Mbak. iya keinginannya banyak ya Via. Belum lagi apa namanya nanti dapat undangan gitu ya, Betul, Mbak, berbuka puasa dari berpuasa angkatan gitu ini, ya. angkatan itu, teman ini, teman itu. Nah, itu bisa dengan 7 cara tadi ya, Mbak. Iya, jadi juga saya ini apa namanya lagi buat menu itu loh berbuka sama sahur gitu ya. Insya Allah membantu lah ya dan mempermudah kita itu ya dalam merencanakan gitu ya. Teman-temannya lain mungkin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, sharing bersama. Dipersilahkan 2 atau 3 penanya. Atau yang bulan kemarin sudah menerapkan ini apa pengaturan keuangan gitu ya, Oh bisa iya, sharing gitu ya. bisa sharing. Mungkin menu-menu berbuka begitu ya Mbak Ida. Iya, Menu menu-menu berbuka berbuka dan menu gitu ya. Yang sahur. pinter masak itu, iya. Waktu kita sampai pukul 12 siang, sahabat semuanya. Jadi masih bisa dipergunakan untuk sharing dan tanya jawab. Ini soalnya pada on cam semua, jadi nggak tahu ini. Off cam maksudnya, pada off cam semua, jadi nggak tahu. Ada yang ingin bertanya mungkin?
Soalnya kalau apa namanya di apa zaman modern sekarang digital kan mengenai pengaturan keuangan kan sudah tidak hal yang asing ya, Vi ya, memang ya. Memang ilmu-ilmu perencanaan keuangan memang sudah di media-media sudah tersebar banyak gitu ya. Iya, biasanya juga ada journaling pengeluaran itu loh, Mbak. Iya. Mm-mm. Tapi untuk istiqomah tuh susah, Mbak. Nah itu makanya di tips yang terakhir kan tetap konsisten ya dengan rencana awal gitu ya. Biasanya di awal-awal itu udah komitmen, aku nggak beli ini sesuai dengan rencana. Tapi ternyata Iya. nggak bisa. Oh, ini ternyata dia mau tanya, tapi sedikit dari Mbak Ani mau tanya, tapi sedikit agak belok dikit. Ya nggak apa-apa, Mbak. Misal, misalkan kita sudah menentukan skala prioritas dan alhamdulillah tidak minus dalam pengaturan keuangan kita. Ternyata ada teman atau keluarga kita yang entah pengaturan keuangannya membengkak dan akhirnya meminjam uang kepada kita. Bagaimana? Ya, Mbak. Lalu selidik ternyata orangnya gali lubang tutup lubang. Hutang sini Hmm. dibayarkan, hutang di tempat lain. Hutang sana menutup hutang sini dan seterusnya. Bagaimana cara kita untuk menasehati atau menolaknya? Kita jadi nggak enakan. Gitu mau nolaknya. Gitu Mbak Ida. Gimana ya Mbak Ida? Hmm. Nah ini ini ya maksudnya ya kasus-kasus seperti ini sudah nggak asing ya. Iya. Ya, jadi dalam eh, apa? Ini kan temanya sakinah finansial ya. Jadi sakinah finansial ini kan bisa tercapai apabila di hati seseorang itu sudah eh, ini ya memiliki sifat qanaah. Nah, sifat qanaah ini juga ya bisa susah, bisa gampang. Ya, ya tidak gampang ya, tidak ini ya, tidak mudah, ya, tidak susah juga tidak gampang itu ya. Nah, ini ya. eh Tadi yang tanyakan gini apa? Misalkan dalam pengaturan keuangannya ini kan tidak minus ya, tapi ada teman yang pinjam gitu ya. Nah, untuk meminjamkan ini ya sepenuhnya hak dari Mbak siapa namanya Mbak Ani Rohimah ya. Sepenuhnya dari Mbak Ani Rohimah ya, apakah mau meminjamkan atau tidak. Tapi kalau mau meminjamkan berarti Mbak Ani Rohimah ini sudah bersedekah gitu ya kepada temannya karena memang ada sebuah hadis ya. Saya maaf saya nggak ini, maksudnya nggak hafal lengkapnya. Cuman poinnya itu seseorang yang membantu memberi hutang atau meminjami uang gitu ya kepada saudaranya itu termasuk sedekah gitu ya. Eh, Dan itu ini ya sepenuhnya hak Mbak Ani Rohima apakah mau meminjamkan atau tidak. Nah, tetapi kalau yang dipinjami sudah mengetahui track recordnya gitu ya, biasanya kalau dalam misalnya kalau pinjem apa namanya ngembaliinnya susah gitu ya, harus apa yang kita yang minjem itu harus kayak narik kayak ngemis-ngemis gitu ya. Maksudnya kita yang narik sendiri, kadang ada yang seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu ya menjadi haknya Mbak Ani Rohimah gitu ya, apakah mau meminjamkan atau enggak gitu ya. Tapi kalau mau meminjamkan ya itu sudah bernilai sedekah gitu ya. Tapi kalau mau menasehati ya sebaiknya dinasehati ya. Karena kalau misalkan itu teman dekat ya yang pinjam ya dinasehati. Kamu tuh sebaiknya ya nasihatinya ya dengan cara yang baik ya, yang apa namanya tidak eh, mengintimidasi itulah. Maksudnya ya menasehati dengan cara baiknya kalau pinjem ini maksudnya inisiatif ngembaliin sendiri kayak gitu ya nggak apa namanya nunggu saya yang narik kayak gitu. Jadi dikasih tahu ke personalnya ke temannya itu gitu ya. Tapi kalau saya pribadi kalau misalkan yang pinjem gali lubang tutup lubang gitu ya hutang sini kemudian hutang dibayar lain saya biasanya nggak kasih gitu ya. Bukannya saya nggak mau pinjam, tapi biar seseorang itu bisa belajar gitu ya. Maksudnya belajar mengatur keuangan dengan baik gitu ya. Itu.
Ya, kalau mau menolak ya bilang aja kalau masnya sedang ada kebutuhan gitu ya. Masnya ada kebutuhan jadi maaf belum bisa meminjami seperti itu. Jadi ya penolakannya dengan cara yang baik dan halus supaya tidak menyakiti. Mungkin seperti itu ya Mbak Ani Rohimah, jawaban dari saya. Begitu Mbak Ani, apakah bisa dipahami? Terima kasih Mbak Ida. Ah, baik, Ya, jazakillah khair jawabannya. Nah, ini ternyata ada pertanyaan lagi dari Mbak Nurul Fatimah. Tanya ya Mbak Ida, saya tipikal orang yang susah untuk melaksanakan perencanaan dengan anak empat, dengan banyak kebutuhan. Semua nah, penghasilan saya habis dibelanjakan untuk Ramadan, apalagi pasti ada yang pasti akan lebih banyak pengeluaran. Cara mengaturnya bagaimana ya Mbak, terutama kebutuhan pangan dan sandang. nah, iya, ini ya kalau ya terutama yang sudah memiliki anak eh, lebih dari satu. Nah, ini memang tidak mudah ya untuk mengaturnya gitu ya. Nah, eh, biasanya kalau untuk mengatur yang eh, mengatur keuangan yang apa namanya susah ya, maksudnya susah karena pengeluaran terlalu banyak gitu. Ini bisa diakali dengan paling tidak ini ya selama sebulan itu ada yang disimpan gitu ya. Ada yang disimpan entah itu 10% ya atau 20% gitu ya. Supaya apa namanya 10 sampai 20% itu bisa menjadi tabungan gitu ya atau dana darurat seperti itu ya. Mungkin bisa dimulai dari itu ya Bu ya, Bu Nurul Fatimah ya yang bertanya tadi ya Mbak Evi ya. Iya, iya Mbak Ida. Jadi kalau misalkan dalam pendapatannya ini dalam untuk memenuhi pengeluaran keuangan keluarga ini masih agak susah, misalkan katakanlah eh, yang bekerja hanya satu, sedangkan yang anaknya sudah empat. Nah ini memang harus pintar-pintar mengelola ya. Ya usahakan ya itu tadi seperti yang di slide yang saya sampaikan gitu ya, saya sharingkan salah satu sakinah finansial itu bisa tercapai apabila keadaan apa namanya keuangan keluarga ini paling tidak itu sama ya atau tidak surplus. Nah, surplus ini bisa dihasilkan apabila seseorang itu dalam mengelola keuangan tiap bulannya itu bisa menyisihkan bisa menyisihkan sebagian persen beberapa persen pendapatannya untuk ditabung. Kalau misalkan eh, yang pendapatannya atau gajinya ini masih misalkan katakanlah masih UMR gitu ya atau masih UMR atau di bawah UMR ya paling tidak ya 10% ya atau 20% untuk menabung ya tiap bulan untuk menabung gitu ya. Kemudian diselang-seling kalau misalkan bulan ini 10% untuk menabung, kemudian bulan bulan depannya untuk dana darurat gitu ya. Seperti itu. Jadi memang diutamakan memang kebutuhan pokok dulu gitu ya. Kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi. Untuk menabung yaitu apa namanya? Memang kalau ada lebih, tapi usahakan untuk bisa lebih gitu ya. Maksudnya menyisihkan untuk menabung atau dana darurat. Nah, cara untuk menyisihkan untuk menabung dan dana darurat ini bisa diselang-seling bagi yang pendapatannya masih sama dengan UMR atau di bawah UMR gitu. Apalagi ini kan menjelang hari raya memang kebutuhannya cenderung banyak gitu ya mengenai pangan ya nanti ada yang beli apa namanya jajan ya untuk ini untuk Lebaran. Kemudian ada yang biasanya ada tradisi mengirim parcel Ya. ya, kemudian pakaian gitu ya. Nah, kita harus mengetahui skala prioritas keluarga yang kita butuhkan. Maksudnya lebih butuh mana antara eh, sandang dan pangan. Nah, sandang ini sebenarnya bisa disiasati untuk pakaian sebenarnya tidak harus beli yang baru setiap lebaran ya. Kalau baju itu masih baik, masih bagus dan rapi. Jadi tidak harus baru. Kadang kan memang ada maksudnya di masyarakat kadang kan lebaran ya baju harus baru. Memang
kadang ada apa namanya ya yang berpikiran seperti itu, tapi sebenarnya kan pakaian ini tidak harus baru, yang penting itu baik dan masih bagus seperti itu. Ya, jadi harus bisa mensiasati. Ya, jadi memang harus tahu skala prioritasnya ya Mbak Nurul Fatimah supaya kebutuhan pangan sandang ini bisa apa namanya eh, bisa terorganisir dengan baik gitu ya. Nah, itu untuk mendapat ketenangan dalam hal finansial atau sakinah finansial ya harus mengikuti rumus tadi. Paling enggak itu boleh sama gitu ya, atau enggak surplus gitu ya. Jangan sampai minus gitu ya. Kalau minus ini berarti ya eh, kondisi keuangannya belum sakinah seperti itu. Cara pengelolaannya belum sesuai. Gitu. Mungkin itu ya, Mbak Nur Fatimah. Berarti kita harus memaksakan diri untuk menyimpan ya, Mbak Ida. Ini masih pertanyaan dari Bu Nurul Fatimah. Berarti kita harus memaksakan diri untuk menyimpan ya. Ada skala prioritas gitu enggak? Gitu nggih, pengeluaran jangan sampai minus. Iya, kalau dalam ilmu perencanaan keuangan itu memang diusahakan untuk menyimpan. Meskipun itu hanya 10% lah, atau misalkan hanya 100.000 per bulan gitu ya. Emang kalau dalam ilmu perencanaan keuangan itu apa namanya, eh, maksudnya harus disisihkan untuk menyimpan uang gitu ya. Namun kalau dalam Sakinah Financial referensi yang saya gunakan di sini boleh sama gitu ya. Misalkan apa namanya pendapatan yang dikeluarkan itu sama dengan pendapatan misalkan untuk hari raya itu boleh ya, boleh karena memang kebutuhan hari raya memang ini tidak bisa dihindari, memang biasanya banyak ya, ada mudik bagi yang apa namanya, bagi yang apa punya rumahnya di apa, ada yang di desa, maksudnya ada prioritas mudik gitu ya, ada prioritas beli apa jajan-jajan parcel. Nah, kemudian kadang ada yang memberikan angpau ya kepada saudara terdekat. Ya, ini perlu direncanakan. Um, ya, kalau dalam ilmu perencanaan keuangan ini harus dipaksakan, harus disisihkan gitu ya untuk menabung. Tujuannya yaitu untuk apa namanya mendapat keuangan yang tenang atau sakinah finansial gitu ya. Meskipun penyisihannya hanya 10% gitu ya, tapi dianjurkan untuk bisa menyisihkan uang tiap bulannya atau menabung gitu ya. Tetapi tidak ini ya, yang dipenuhi harus kebutuhan pokoknya terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi kebutuhan pokok kalau dalam sakinah finansial itu harus meliputi agama, jiwa, akal gitu ya. Tadi turunan. Jadi yang pokok dulu harus terpenuhi. Kalau misalkan belum terpenuhi ya apa namanya? Paling tidak itu dalam mengeluarkan harta yang kita punya itu harus sama gitu ya. Harus sama dengan pendapatan, tidak boleh minus. Seperti itu ya, Bu. Nggih, terima kasih Mbak Ida. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebentar ya teman-teman, ini laptop saya kok baterainya habis. Saya izin ambil charger dulu sebentar. Ya. Atau teman-teman ada yang mau sharing gitu ya. Nggak apa-apa ya, kita sharing-sharing saja gitu ya. Sama-sama belajar. Mbak Ida, berarti sebenarnya Sakinah Finance Start from Ramadan ini kita atur setahun sebelum Ramadan ya, Mbak? Kita atur setahun sebelum Ramadan. Maksudnya kan tadi misal seperti Bu Nurul ini ya, Mbak, tidak ada tabungan. Berarti kan padahal sebentar lagi Ramadan. Berarti kita harus mempersiapkan setahun sebelumnya ya, Mbak?
Ya, memang kan kita sebelum Ramadan kan memang sebaiknya sudah mengelola keuangan ya, Vi, gitu ya. Jadi memang sebelum sebaiknya memang sebelum Ramadan kita sudah melaksanakan kegiatan mengelola keuangan gitu ya. Nah, Sakinah Financial Start from Ramadan ini selain mengatur keuangan selain ilmu perencanaan keuangan, ini maksudnya adalah untuk mengatur pengeluaran ketika bulan Ramadan supaya tidak bengkak gitu ya. Nah itu tadi yang penting tidak minus gitu ya dalam mengatur keuangan gitu ya, tidak minus dalam mengatur keuangan seperti itu. Nah, tidak perlu ya kalau pengelola keuangan memang harus dilaksanakan jauh-jauh hari. Nah, tapi kan kita ini Sakinah Finansial dalam rangka mau menyambut bulan Ramadan gitu ya, supaya Ramadan besok ini kita dalam menggunakan pendapatan kita ini tidak bengkak atau tidak bocor seperti itu. Sehingga kayak kadang kan kita dapat THR gitu ya, gaji dan THR itu ludes karena kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Nah, tujuannya pengelolaan Sakinah Finance Start from Ramadan ini kan supaya apa pendapatan yang didapat, kemudian THR ini tidak habis semua untuk keperluan Ramadan dan Hari Raya, tapi masih ada yang disisihkan seperti itu untuk tabungan dan dana darurat seperti itu. Itu. Nah, idealnya itu Mbak menggunakan THR itu berapa sih Mbak? Maksudnya mungkin berapa persen gitu loh Mbak? Nah, kalau penggunaan THR berapa persen ini biasanya ini ya masing-masing individu punya kebijakan sendiri gitu ya. Yang penting kalau saya sendiri sih ini ya bebas kepada ini ya untuk menggunakan uang THR. Yang penting masih ada yang disisihkan. Kalau saya ini ya dalam pengelolaan uangnya itu dalam THR khususnya bisa buat menyisihkan untuk tabungan gitu ya. Paling enggak itu bisa buat tabungan gitu ya. Kalau misalkan bisa buat dana darurat malah lebih bagus, Vi. Kan memang untuk dana darurat itu ya untuk yang single sama yang berkeluarga itu kriterianya beda. Biasanya kalau single kriterianya kalau untuk dana darurat sebaiknya 3 kali pengeluaran per bulan. Beda lagi kalau sudah berkeluarga. Biasanya kalau sudah berkeluarga biasanya 6 kali pengeluaran per bulan gitu ya. Seperti itu. Jadi paling nggak kalau misalkan untuk supaya THR-nya itu tidak habis gitu ya, paling nggak bisa menyisihkan untuk dana darurat dan tabungan itu sih. Kalau misalkan nggak dua-duanya ya salah satunya gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri karena hari raya dan Ramadan dan hari raya memang kebutuhannya memang banyak, apalagi disunahkan untuk bersedekah ya kan Pia? Iya. Dan lain-lain seperti itu. Jadi kita mengelola keuangan tapi juga jangan lupa bersedekah karena memang kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah selama bulan Ramadan. Baik, terima kasih Mbak Ida. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin sharing atau bertanya lagi? Dipersilahkan, boleh juga lewat chat jika tidak bisa menyampaikan secara langsung. Sebenarnya Sakinah Finansial ini sama dengan ilmu perencanaan keuangan pada umumnya, hanya saja kalau Sakinah Finansial ini kan dari pendapatannya, kemudian dari pengeluarannya ini harus dipastikan sesuai dengan syariah gitu ya. Misalkan kalau dari sisi perolehan dan pendapatan kan kita harus mengetahui dompet kita yang dapatkan itu halal. Begitupun juga pengeluaran. Untuk tabungan, kemudian asuransi sebaiknya menggunakan kita simpan di lembaga yang sudah sesuai dengan syariah. Karena kan beda ya lembaga yang maksudnya sudah syariah atau belum itu beda. Salah satunya adalah di
akad ya. Kalau di konvensional itu kan tidak menggunakan akad. Kalau di syariah menggunakan akad gitu ya, ada akadnya seperti itu ya. Kemudian untuk investasinya, kalau di lembaga keuangan konvensional biasanya untuk dalam pengelolaan dana nasabah itu pengelolaan untuk investasi dananya itu bebas, baik halal haram itu tidak dipermasalahkan gitu ya. Tapi kalau dalam keuangan Islam untuk investasinya ini dalam pengelolaan dana nasabah harus investasi di usaha-usaha yang halal gitu. Jadi memang ya sakinah finansial itu selain pendapatannya harus dari sisi perolehan dan pendapatan dipastikan halal, juga dari sisi penyimpanan Tadi Mbak Ida kehilangan sinyal ya? Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya atau sharing tentang keuangan Ramadannya mungkin tahun lalu? Oh, ternyata ini masih ada yang tanya Mbak Ida dari Mbak Ani. Terkait konvensional dan syariah, Mbak Ida, qadarullah ATM-nya masih ada yang konvensional. Gimana ya, Mbak? Mbak Ida masih ini suaranya belum kedengeran. Oke. Oh ya, baik. Menanggapi pertanyaan Mbak Ani Rohimah yang terkait konvensional dan syariah. Jadi tujuan sakinah finansial ini salah satunya ini ya untuk mendapatkan keberkahan ya dalam keuangan keluarga sehingga tercipta sakinah finansial. Nah, sakinah finansial ini bisa tercipta melalui pendapatan dan pengeluaran dan juga penyimpanan uang atau isi dompet kita gitu ya. Nah, kalau ATM-nya masih ada yang konvensional, apa namanya ya diusahakan untuk bisa apa namanya pindah ATM gitu ya, diusahakan gitu ya Mbak. Tapi kalau misalkan urgent tidak bisa memindah ATM karena untuk kepentingan bisnis misalnya gitu ya, untuk kepentingan bisnis. Nah, nah itu apa namanya tergantung dari Mbak Ani Rohimah gitu ya, apakah bisnisnya ini apakah untuk kepentingan bisnis atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak ya diusahakan untuk pindah ATM gitu ya supaya yaitu tercipta tenang dalam dalam keuangan gitu ya.
seperti itu. Jadi tapi misalkan memang ATM konvensional itu untuk kebutuhan yang urgent, misalkan bisnis, untuk transaksi, eh, saya rasa apa namanya eh, itu ini ya, apa, hak pribadi gitu ya. Kalau misalkan mau menggunakan ATM tersebut gitu ya. Nah, apalagi gaji harus lewat dari sana gitu ya. Nah, itu apa namanya? Kalau saya sendiri eh, tidak apa-apa Mbak, karena kan karena memang kalau gaji itu kan memang sudah peraturan dari perusahaan gitu ya, perusahaan atau tempat kita bekerja gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa diusahakan untuk pindah ke ATM yang syariah, ya lebih baiknya pindah ke ATM syariah gitu ya. Karena kalau bisa kan memang memilih yang mendekati dan menjauhi yang apa namanya, menjauhi yang kurang mendekati syariah seperti itu. Seperti itu ya Mbak Anik Rahimah dari saya. Begitu Mbak Ani. Untuk teman-teman lain, oh ya, saya garis bawahi nggih, berarti boleh habis itu dipindah saja. Ya, Mbak Iya. Ani. Apakah teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Atau sharing-sharing tentang pengeluaran Ramadan dan Lebaran tahun lalu mungkin? Yang sudah berkeluarga mungkin ya. Karena saya kan belum berkeluarga, jadi finansialnya itu masih buat individu sendiri gitu loh. Masih nggak, Iya, benar. ya masih nggak banyak yang dipikirkan gitu loh Mbak Ida. Iya. Jadi santai ya, Vi ya. Tapi Ya, bisa belajar dulu ya, Vi. Karena aku jadi ini biasanya tabungannya banyak ini. Kalau masih single tapi sudah tahu ilmunya, biasanya tabungannya banyak. amin Mbak, amin. Isi dompetnya banyak. Jadi insya Allah ya sudah apa namanya, sudah sakinah. Tapi ya perlu disempurnakan sakinahnya ya, Vi. Insya Allah ya, semoga segera Amin menyusul. ya Mbak. Jika memang tidak ada, eh, bisa saya tutup ya teman-teman ya. Demikianlah rangkaian acara kajian Ahad pagi pada hari ini di Sparking Ramadan. Kesimpulannya itu yaitu kesimpulannya adalah Sakinah Finance itu ketenangan dalam finansial kita. Eh, apa yang kita apa yang kita dapat itu harus halal dan yang dikeluarkan itu tidak boleh minus dari apa yang kita punyai. Nah, tadi ada skala prioritas, utamakan kebutuhan dulu sebelum keinginan, dan Iya. jangan lupa untuk menabung untuk dana darurat seperti itu ya, sahabat Bintari. Alhamdulillah, saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan, dan terima kasih kepada Mbak Ida telah menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat Bintari semua atas perhatiannya. Dan terima kasih yang sudah bertanya dan sharing-sharing pada kajian Ahad pagi pada hari ini. Kita tutup kajian Ahad pagi Sparking Ramadan hari ini dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Hesti. Sama-sama Mbak Esti. Izin live ya Mbak. Ya Bu. Saya juga izin live ya, Vi. Ya Mbak Ida, terima kasih Mbak Ida.